Teh Mario, Halo, ini Mas Fatia. Fatia. Jadi di sini ya Mbak kejadiannya? Iya Mas, Di sini, di sekitar sini ya? iya betul. Ya jadi di sekitar sinilah kejadiannya di mana ibu dari Mbak Fani, Ibu Mira diseret-seret sama Ibu Hartati, pemilik lahan di sini. Yang katanya ibu dari Mbak Fani ini dituduh mencuri Iya Mas, perhiasan ya Mbak ya? Iya. Sampai diseret-seret ke sini. iya betul. Padahal enggak kan Mbak? Enggak Enggak Mas, terbukti. sama sekali tidak. Iya Mbak, Mas, memang sih kita orang miskin ya. Ibu saya juga cuma seorang pembantu. Tapi kita juga manusia gitu. Dan ibu saya nggak mungkin nyolong. Dan yang bikin saya kepikiran terus tuh, ibu saya selalu nangis aja tiap hari. Mendingan kalau boleh saya aja deh yang mewakili hukuman ini. Mendingan saya yang dilaporin ke polisi daripada ibu saya. Saya nggak tega Mbak Ros. Ya jadi karena paksaan Bu Hartati, akhirnya Bu Mira itu mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya Bu Mira itu sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Dan akhirnya dibuatlah kesepakatan oleh Ibu Hartati dan Bu Mira. Ya ini Bu Mira harus bekerja di rumah Bu Hartati secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Dan itu pun waktunya ditentukan oleh Bu Hartati. Ini sudah berjalan selama 3 minggu. Entah akan berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun itu semaunya Bu Hartati di sini. Terus Mbak, perhiasannya emang Bu Hartati bisa marah-marah kayak gitu ada? Maksudnya di tangannya Ibu Mira? Enggak Mbak, itu semua fitnah. Ibu saya aja kerja tuh nggak pernah bawa tas. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada uang dan perhiasan di tas? Ibu saya aja kerja nggak pernah bawa-bawa tas. Itu semua fitnah Mbak. Jadi kalau misalkan ini yang saya lihat nih ya, dari lahan yang segede ini dipunyai sama Ibu Hartati, berarti bisa dibilang Ibu Hartati termasuk orang yang kaya ya? Iya dia kaya banget dan dia tuh orangnya sombong banget. Belagu banget tentang dia kaya. Dia semena-mena sama pembantu. Mbak udah pernah minta tolong sama Pak RT atau minta tetangga-tetangga begitu? Percuma Mbak, Mas saya lapor ke RT RW. Gak bakalan didengerin, namanya juga kita orang miskin. Lagian itu orang kaya, sombong banget, belagu banget. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Mau dateng. Kan Bapak gimana sih? Kita kan udah minta izin ke sini. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Kalau perlu sekalian Pak, sebentar. Iya Pak. Kalian aja saya ketemu Ibu Hartati biar jelas semuanya bahwa ibu saya itu bukan pencuri. Enggak. Pak. Saya itu mau ketemu Hartati dari kemarin. Bapak kok kayak takut banget sih Pak? Iya kita keluar. Yaudah kita keluar ya. Keluar. Saya lagi izinin kita ke sini. Bapak gimana sih? Aduh. Iya Pak, iya kita Biar keluar. aja sih biar Ayo, jelas ayo, semuanya udah. itu ketemu Ibu Hartati. Iya Pak, iya. Katanya tadi boleh, gimana sih Pak? Sekarang diusir sih. Nggak kan maksudnya tadi boleh gimana? Lepasin Bu, jangan celakain Bu, ini- Bapak dia. Saya nggak celakain dia, tapi kamu yang bawa dia ke sini, jadi kamu yang celakain dia. Saya di sini sama teman-teman saya ke sini mau mediasi tentang ibu dan permasalahan dengan Bu Mira. Saya nggak punya masalah dengan Mbak Mira. Dia baik-baik aja dengan saya, dan itu ada surat perjanjiannya oleh saya dengan dia. Jadi begini, kita dengar dari Mbak Fani kalau misalkan ibu ada permasalahan dengan Ibu Mira. Udah. Saya akan pergi kalian. Bukan maksud kita di sini kita cuma sebagai mediasi. Kamu dengar, orang pergi dari sini. Bu. Kamu apa-apa ya? Kenapa kamu biarkan mereka masuk ke sini? Lo jangan nyalain Bapak Bu, Bu bisa nggak kita ngobrol baik-baik dulu aja Bu? Mungkin di rumah Ibu. Bu, di sini kita mau bantuin Mbak Fani, bukan kasihan. Bukan maksudnya kan di sini ada pihak yang dirugikan, yaitu ibunya Mbak Fani. Saya ada surat perjanjian dan itu ada di rumah semua. Ya surat perjanjian tapi bukan berarti tidak dibayar juga dong Bu kerja di situ. Bu, tolonglah Bu. Bu, tolong kita bicara. Bu, tolong bicara baik-baik dulu Bu. Saya bilang pergi. Silakan pergi kalian. Yaudah, kita pergi. Sini, Mbak, bentar deh, Mbak. Aku jadi kasihan Duduk sama dulu. tukang kebunnya. Mbak, tadi kan Ibu Hartati sempat ngomong tentang perjanjian kan. Dan kayaknya Ibu Hartati memang yakin banget kalau perjanjian itu tuh sah banget. Gini deh, kan kita tinggal di Indonesia.
ada perjanjian harus ada hitam di atas putih dan juga ada materai. Materai, ya. Nah yang kita pertanyakan adalah ini perjanjian yang dibikin itu tuh ada materainya nggak? Mbak tahu nggak perjanjiannya ada di mana? Ibu Mbak punya nggak? Kalau punya kita boleh lihat. Mana saya tahu kesepakatan itu kan antara ibu saya dengan Ibu Hartati. Jadi sama sekali nggak ada saksi di atas kesepakatan itu? Ada kesepakatannya, Pak RT juga tahu. Cuman yang nyimpen itu ibu saya, sedangkan ibu saya aja, saya ketemu dengan beliau susah sekali, nggak bisa keluar dari rumah itu sama sekali. Dia seperti dikurung di rumah Ibu Hartati. Iya. Nah, ini suratnya sekarang ada di mana? Disimpan di rumah atau masih dibawa sama ibu? Soalnya kita harus melihat secara langsung Iya. suratnya. Yang saya tahu sih masih sama ibu, tapi Masih sama ibu ibu? saya jarang pulang. Ya berarti kita harus samperin ibunya ya? Iya, kita memang harus dari ibu Sekarang saya. ibu Mbak ada di rumahnya Ibu Hartati. Di rumah Hartati. Rumahnya di sebelah sana, Mas. Sebelah sana? Sebelah sana. Iya, Mas. Yaudah, yuk. Coba samperin yuk. Coba tanya sama Bapak Satpamnya itu kan. Dia pasti tahu tuh. Ini kesini. Ayo, Dia kesini. Gue coba nanya langsung ya. Tutup. Kan tahu lagi ada kamera. Pak, maaf Pak, mau nanya sebentar Pak. Sini Pak, sebentar. Gini Pak, saya kan nyari rumahnya Ibu Hartati, saya teman lamanya. Iya. Saya dengar katanya Ibu Hartati punya permasalahannya sama pembantunya. Iya sih Mas, saya juga dapat kabar kayak gitu. Saya dengar katanya Ibu Mira itu kerja di rumahnya Ibu Hartati nggak dibayar ya? Kalau itu saya nggak tahu, Mas. Soalnya saya juga nggak begitu perhatiin hal-hal kayak gitu. Kalau Bu Hartati emang suka kasar sih sama Bu Mira. Mungkin ada di dalam ibu saya. Seharusnya kalau sepi gini kita ada kesempatan, maksudnya ada peluang lumayan nih buat masuk ke dalam, buat ketemu sama ibu. Seenggaknya kita bisa lihat surat kontraknya itu loh Mbak. Siapanya? Kalau emang ada perlu nanti saya antarin ke tempat Bu Miranya. Saya kebetulan temennya. Boleh kalau misalkan bisa ketemu langsung aja? Oh, mau saya antarin? Boleh Pak kalau mau dianterin? Ayo. Ya, boleh Pak. Malah, Mbak, bentar. ada orang kaya dia suka sembarangan. Kok Mario ke sana sih? Iya nih. Lah, itu Bu Hartati. Tenang Ini dulu. apa-apa ini? Padannya? Ini apa-apaan ini padannya? Katanya dia ini teman ibu, makanya saya suruh masuk. Dia mau Harusnya ketemu kamu ke rumah itu ini. sama saya, kalau mau masuk gimana? Ya dia bilang teman ibu, ya saya izinin Bu. Gini Bu, ini Bapak ini nggak salah. Memang saya sendiri yang tadi pengen datang ke sini bertamu mau ketemu sama Ibu Mira. Tolong deh Bu, Ibu istighfar dulu. Kita ngobrol baik-baik deh Bu. Saya nggak peduli. Tadi kamu di sana sudah marah-marah ya? Sekarang kamu datang lagi sama saya, mau apa kamu? Bukan maksud saya marah-marah. Saya tadi nggak marah-marah. Justru saya pengen ngobrol Udah, baik-baik diam sama kamu, Ibu. diam. Kamu bilang ya ke Fani ya, ibunya di sini baik-baik aja. Ya gimana kita bisa tahu Bu kalau Ibu Miranya aja kita nggak lihat langsung Bu. Gini deh Bu, daripada kita nggak enak ngobrol di tengah jalan gini, bisa nggak kita ngobrol di dalam aja, ngobrol baik-baik. Enggak, saya nggak mau. Mau ya, padannya? Usir dia ya padannya. Udah Mbak sabar Mbak, di sini percayain sama kita Mbak. Kita di sini tuh ngebantuin Mbak. Tapi saya khawatir gitu. Aduh ya ampun. Begini aja deh Bu, kalau nggak kelar-kelar ini masalahnya saya panggil Pak RT aja biar ini semua kelar masalahnya diselesain gitu Bu. Ya, diam kamu ya. Ya udah Bu, jangan dimarah-marahin Bu. Ini Bu Mira, kamu tanya sendiri bisa sama dia. Salah Bu. Dia sudah mengaku Mas. Terus apa lagi mau dibahas? Ibu, ini maksudnya apa Bu? Kayak begini Bu. Ibu saya dimarahin nggak Mbak, mau. Mbak. Saya mau nyelamatin ibu Mbak, jangan dulu Mbak. Saya kasihan sama ibu. Mbak, jangan Mbak. Lagi dia marah-marah. Mbak Dia istighfar caci-maki Mbak. sama ibu. Mbak dengerin saya Mbak. Saya nggak terima Mbak Fatia. Mbak, Ibu saya dimaki-maki. kalau kita gegabah saya takut ibu diapa-apain sama Bu Hartati. Bu, tenang dulu deh Bu, mending kita obrolin baik-baik. Ini Ibu kan tadi bilang ada surat, ya kan? dan Dia itu tanda dipegang tangan. sama dia. Ya gini deh, biar lebih enak. Saya coba lihat suratnya kalau boleh. Saya Kamu lihat. ambil suratnya kemana sekarang? Kasih lihat ke dia, biar dia senang. Saya mau megang surat Bu. Tuh, dia nggak megang. Jadi sebenarnya suratnya ada nggak? Kemarin dia tanda tangan. Sekarang dia bohong begini.
Kamu ambil suratnya itu sekarang. Pak, ambil. Saya nggak tahu Bu suratnya ada di mana. Oke, saya ambil biar saya sendiri ya. Kamu tuh ya. Udah Bu, udah Bu. Kamu baca ya. Di Coba. sini ada tanda tangan Ibu Mira di dalam surat Boleh saya perjanjian. lihat? Ya Allah. Udah cukup kan? Iya saya benar ngaku saya tanda tangan, saya disuruh sama dia tanda tangan sama ibu. Jangan ngomong sembarangan. Karena saya dipaksa, karena saya ada emas di tas saya. Nggak mencuri saya beneran. enggak, saya nggak mencuri, nggak apa, saya nggak ada Ini apa Ibu Mira? Buktinya ini apa? Jangan kayak begini, coba diomongin. Kamu apa? Ibu. Ini apa lagi nih pada kesini semuanya? Ya, Ibu baik-baik aja kan? tangan dia ini. Ibu jangan fitnah ibu saya. Ibu saya ini orang baik. Dia nggak pernah mencuri di rumah ibu. Fani, kamu dengar ya? Bu. Kamu itu udah tua. Harusnya tuh tahu diri. Jangan kayak begitu dong Bu, ini kan orang tua. Istighfar dong Bu. Ah, Nggak pernah. itu dia orang tua loh, Mas. Semua fitnah. Semua ada buktinya, Mas. Ya udah gini deh Bu, daripada ribut-ribut seperti ini, gimana kalau misalkan kita obrolin baik-baik di dalam, kita semua, kita obrolin, kita bikin perjanjian baru. Soalnya kalau seperti ini, perjanjiannya merugikan Ibu Mira. Mungkin apa sih ini ada? Kalau begini, tentang dibela ya, Mas ya? Ini saya bukan membela, Bu. Makanya saya di sini mengajukan, ini mending surat dibikin baru. Soalnya kalau begini kasihan Ibu Mira, dia yang terzolimi Bu. Gini aja deh Bu, kalau memang suratnya nggak bisa dibikin ulang, Mas, dan 5 tahun itu juga dia sering ngambil di rumah saya. Dia bohongin modal saya. Kenapa ibu masih mempertahankan Bu Mira? Karena dia nangis, dia susah, dia miskin, dia butuh kerja, dia butuh duit. Ya Allah Bu, tapi tapi nggak kan begini caranya Bu. Terus maksudnya apa, Mas? Ya udah gini deh Bu, kalau memang suratnya nggak bisa direvisi ulang, palingnya biarkan Bapak ini yang menggantikan, kalau nggak bikin jadwal. Kasihan kalau Kan misalkan gini, Mas ya, yang salah itu ibunya apa anaknya? Mira, astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Bu, sabar sedikit kan Bu, bisa ini kan caranya kasihan Bu, harus tangannya, kayak Bu. gini Bu. Loh, ya Allah Bu, itu sakit tangannya Bu. Ada nih, ibu jangan gitu. Ibu tolong ibu saya. Kan Mas pergi aja dari sini daripada suasana makin kacau. Udah semua udah. Mas tapi tahu kan kondisinya Ibu Mira kayak gimana Mas? Ini permasalahan keluarga, permasalahan rumah ini, permasalahan ibu ini udah. Pak, Bu ya kalian Allah, pergi saya aja. sama Bu, Enggak Mas yang bikin kacau di sini. Udah kalian pergi aja. ya Allah Mas. Udah matiin kameranya. Ayo. Iya, jangan bikin rusuh di sini. Biar aman di sini. Ayo. ya udah kita pergi. Aneh deh. Udah nggak bisa, bukan urusan dia juga soalnya. Ya kita di sini, di sini kita mau ngebantuin. Saya nggak terima. Bentar, Ibu Hartati punya anak nggak sih? Iya punya anak, Mbak Nesa. Mbak kenal? Kenal saya. Ya udah ayo coba kita balik lagi ke rumahnya. Mending jangan dulu deh. Mbak Soalnya tahu ribut nggak nanti. anaknya di mana? Iya, Mbak Nesa juga tinggal di situ juga. Tinggal di Mbak sini Nesa juga? Yang saya tahu orangnya baik, gak seperti ibunya. Sekarang nih Berbeda dengan Mbak Nesa nih di mana sekarang? Mbak Nesa ada di kantornya, mendingan kita ke kantornya Mbak Nesa aja yuk. Di kantornya. Coba kita ke sana. Mbak tahu tempat kantornya? Tahu, mari Yaudah, kita kita ke kesana sana aja yuk. yuk. Ya gue rasa sih mendingan ke Pak RT yo. Gini deh, Pak, mending kita coba dulu ke kantornya Fani, Pak. Mas, itu Pak RT-nya itu. Pak RT? Kan yuk. Tuh ada Pak RT tuh. Udah mendingan bener deh ikutin kata gue, mendingan ke Pak RT aja dulu. Ya udahlah, jalan ya, kita ke Pak RT dulu deh. Yuk, sekarang yuk kita ke Pak RT dulu yuk. Pak RT. Ibu saya, Pak. Bentar. Dulu apa itu? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, Pak. Gini loh Pak, saya mau nanya permasalahannya Bu Hartati dan Bu Mira. Di sini kan perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira tuh, maaf ya Pak, kurang manusiawi gitu loh Pak. Bu Mira itu dulu orangnya sombong, udah pernah juga jatuh, jadi dia semakin sombong karena anaknya jadi pejabat, jadi Jadi maksud Bapak, Bu Hartati ini dulu pernah jatuh miskin, terus karena anaknya menjadi pejabat lagi, akhirnya semakin Bu Hartati sombong. menjadi kaya lagi dan menjadi sombong. Tapi emang suka menyiksa orang, apalagi menyiksa
asisten rumah tangga begitu ya Pak ya? Iya, punya begitu dia orangnya. Sehingga Bapak dipilih warga menjadi kepala warga. Bapak udah pernah mencoba menengahi belum permasalahannya? Karena kan kita orang lain aja yang melihat kasihan Pak. Udah pernah dulu, saya bilang tadi, Pak Bukan Tati itu memang orang yang nggak bisa hidup damai, karena dia merasa orang udah kaya. Pak, menurut Bapak ada nggak ya cara gimana kita biar bisa ngomong sama Bu Hartati agar diterima sama Bu Hartati, jadi dia nggak bersikap seenaknya gitu Pak ke orang lain, apalagi ke asisten-asisten rumah tangganya Pak. Nggak bisa, Bu. Nah, memang orangnya gitu keadaan, itu susah diajak damai orang. Bapak kenapa kasih izin orang tua saya untuk menandatangani kesepakatan itu? Saya milih Bapak loh, tapi kenapa Bapak nggak mau bantu saya? Saya bukan nggak mau bantu, memang orang yang begitu susah diajak damainya gitu. Jangan mentang-mentang saya orang susah Pak, saya bisa Enggak, diginiin. Gimana sih Bapak sih? Yang bener dong Pak, jadi Pak RT. Ya kita baik-baik aja caranya, jangan Enggak, makan saya Mbak udah RT milih kayak dia gini. jadi kepala warga di sini, harusnya dia membantu semua warga-warganya kesulitan dong. Ya Mbak, kan Pak RT Jangan udah lepas ngomong. tanggung jawab gitu aja Pak RT, Mbak. nggak bisa dong Mbak Mbak. sabar Mbak, di sini kan kita bantuin, kita kan minta info dari Pak RT, tapi bukan berarti kita bisa makan seenaknya gitu aja. Pak RT udah tahu kayak gitu, berarti Pak RT udah pernah mengusahakan loh Mbak. Begitu saya datang, dia udah tanda tangan. Saya mau ngomong apa lagi? Bentar Pak. Maksudnya ketika Bapak datang itu udah ditandatangani surat pernyataan itu. Jadi Bapak datang itu cuma ngeliat doang. Bapak nggak sempat ngomong apa-apa, tapi udah ditandatangani gitu. Pantesan kalau gitu bener dong negosiasinya cuma di antara Bu Mira dan Bu Hartati doang. Ini kan, aduh nggak bisa nih. Saya nyesel nih Bapak jadi Pak RT. Mbak sabar Gak mau dulu. nolongin warganya yang kesusahan. Ya. Udah deh balik Ya aja. tapi saya kesel Mbak, saya nggak terima orang tua saya digituin. Mbak, kita kan Dijahatin bisa- sama Bu Mira. Ya udah gini. Yaudah, yuk. Pak maaf ya Pak, jadi ngeganggu nih Pak. Assalamualaikum. Dulu, ayo semua kita ke mobil dulu aja. Ya Allah Mbak, kenapa sih harus marah-marah? Ngucap coba sekali-kali astagfirullahaladzim Mbak, biar lebih tenang bawaannya Mbak. Ya maaf Mbak, tadi saya salah Mbak. Astagfirullahaladzim. Di sini kan kita minta tolong sama Pak RT, bukan malah mau nyalah-nyalahin Pak RT gini. Maaf Mbak, tadi saya emosi Mbak. Maaf sekali. Ya udah gini deh Mbak, ini kan udah sore. Dan kalau jam segini kan pasti udah pulang kantor nih orang-orang. Dan kalau misalkan kita balik ke rumah Ibu Hartati, kita nungguin Nesa di situ kan nggak mungkin. Soalnya tadi kita udah diusir satpam juga kan. Iya bener. Ini aja deh, mending kita lanjutin besok aja. Sekarang kita antar Mbak pulang aja dulu ya Mbak. Udah, itu deh Mbak. Iya. Yaudah, yuk. Gimana Mbak? Keadaannya Mbak katanya mau ceritain ke kita tentang keadaan kondisi di rumah. Ya alhamdulillah sih Mbak. Aku senang juga kemarin Ibu sudah pulang dini hari. Ibu udah pulang? Iya. Cuman ya gitu, Ibu pulang sambil nangis-nangis. Dia tuh sedih. Dia udah bilang sama Ibu Sri Hartati, dia minta Ramadan ini bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah sama saya juga. Tapi Ibu Hartati nggak ngizinin. Tapi tadi pagi Ibu udah maksa-maksa ke rumah Ibu Hartati untuk kerja kembali ke sana. Saya sebenarnya sih nggak mau nganterin, tapi saya nggak tega ngeliat ibu saya kayak gitu, sedih aja nangis karena dia masih terikat dengan kesepakatan itu loh, perjanjian yang merupakan hukuman dari Ibu Hartati. Ibu tuh takut kalau nggak balik bekerja di sana takut dilaporin. Kok dilaporin polisi? Iya. Tapi yang kamar wajib. Kasihan deh sama Ibu. Ya udah gini aja kayak yang kita sepakatin kemarin.
lain kan strategi kita kemarin, kita mau ketemu sama Nesa kan, anaknya Ibu Tati. Iya, Mas. Kita sekarang ke kantornya aja. Ya udah. Sama Nesa. Yuk. Ya udah yuk. Vanessa, Mbak, Vanessa, Mbak, Vanessa, Vanessa. Mbak, saya mau bicara, Mbak. Mbak. Mbak, tolong Mbak, ibu saya Mbak, tolong ibu saya. Saya lagi ada meeting. Ibu saya ditulis sama ibunya Mbak. Mbak, bisa kita ngobrol bentar? Mbak, sebentar aja Mbak, sebentar Mbak. Mbak Nesa ini anaknya Bu Hartati kan Mbak? Aku mau ada meeting dulu. Iya, sebentar di sini saya mau ngomongin tentang ibu Mbak loh Mbak. Tentang keluarga Mbak. Mbak, sebentar Mbak. Iya gini, saya di sini minta waktu 5 menit aja Mbak. Gak ada waktu 5 menit. Loh Mbak, saya mau ngomongin tentang Bu Hartati dan Bu Mira Mbak. Kita coba ngobrol dulu. Mbak tahu kan Bu Mira ibunya Mbak Fani? Iya, saya tahu. Ibunya Mbak saya, Mbak. Iya Mbak, di sini gini loh Mbak, saya nggak suka sama perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira. Terlalu kasar Mbak. Tapi ibunya dia tuh udah buat masalah, udah bikin perjanjian. Ya gini, memang dia udah bikin masalah atau perjanjian yang mungkin saya tidak tahu sebelumnya. Tapi kan tidak seharusnya perlakuannya Bu Hartati ke Bu Mira itu seperti itu Mbak. Kan kita bisa nih baik-baik ngobrolin. Nah saya di sini minta tolong Mbak sebagai anaknya Bu Hartati buat nyampein ke Bu Hartati. Yaudah nanti saya sampein, tapi saya sekarang ada meeting dulu. Tapi kok Mbak cara ngomongnya kayak nggak mau gitu loh Mbak. Kan di sini menyangkut nyawa orang Mbak. Gak ada urusan sama saya, Mas. Kan yang salah Ibu Mira. Tapi masalah paham, saya cuma difitnah sama ibunya Mbak. Tolong dong Mbak ibu saya, Mbak. Kasihan kedua, Mbak. Mbak, tolong dong, kondisinya Ibu Mira kan udah tua Mbak. Apalagi ini kan mau bulan puasa. Mbak Fani ini pengen ketemu sama Bu Mira, tapi kayaknya nggak boleh gitu sama Bu Hartati. Nanti saya bilang ke ibu saya, baru saya... Nah yaudah gini deh Mbak. Sorry ya Pak. Mbak janji sama kita, Mbak bakal coba ngomong sama Ibu Mbak tentang perihal Ibu Mira ya. Soalnya di sini begini loh Mbak, kasihan Ibu Mira, dia udah tua, dia selalu dikasarin. Gini nih Mbak, saya minta tolong sama Mbak, coba ngobrol baik-baik sama Ibu Mbak, Ibu Hartati. Masalah perjanjian itu tolong direvisi lagi Mbak, kasihan soalnya kalau misalkan harus bekerja terus tanpa jangka waktu yang tertentu, habis itu nggak dibayar juga. Iya, saya mau bantu. Janji ya Mbak ya. Tapi saya nggak janji juga. Please, tolong. Mbak. Ya udah nanti saya bantuin kok, tenang aja. Yaudah gini deh Mbak, saya boleh minta kontaknya Mbak. Nanti kalau misalkan Mbak ada info bisa langsung informasi kita. Mungkin Mbak menghubungi kita. Coba ini langsung isi aja nomor Mbak. Mbak Nesa kan? Mbak Nesa ya. Kalau ya, saya udah nggak ada waktu lagi. Saya pergi dulu. Iya. Makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak. Ada yang Ya udah mana gini. dong nih Mbak, Mas? Ya udah Mbak, yang penting sekarang kan dia bilangnya janjinya mau bantuin kita. Kita tinggal tunggu updatean aja dari dia. Gini deh, untuk sementara sekarang kita coba ini aja. Kita coba datang ke rumahnya Ibu Hartati lagi. Kita coba investigasi aja ke sana. Kita coba lihat-lihat, cari informasi bagaimana perlakuan Ibu Hartati sama Ibu Mbak ya. Tapi kalau misalnya satpamnya tahu kan mereka udah kenal sama kita ya. Nanti kita minta switch mobil aja. Oke, nggak masalah kan? Soalnya kalau kita cabut sekarang kita juga nggak dapet informasi apa. Iya sih benar juga. Iya gue setuju ya benar. Udahlah coba aja ya, coba ya. Yuk semua sana ya. Yuk. Naik mobilin aja dulu Mbak. Soalnya kita maksain dia juga nggak dapet apa-apa. Iya makanya udah yuk. Oh ini mas, stop sini. Ya itu Ibu. Mbak jangan dulu Mbak. Astagfirullah, disuruh bawa barang kayak gitu. Mas, Mbak, kasihan ibu Masa saya. semuanya Ibu yang bawa? Mbak. Ibu. Apa ini? Apa? Bu. Ibu, ya ampun. Buat Ibu, apa? apa lagi? Ibu, saya minta Bu. Bisa diem nggak? Ini apa lagi nih? Bu Hartati biar ketemu sebentar sama ibunya Bu. Emang nggak boleh? Bisa kan? Pak udah. Sebentar aja. Sebentar aja Bu. Tapi saya nggak bisa. Bu. Tolong ya, Bu, jangan kasar Bu. Sama saya.
gini deh. Apalagi nih? Gini deh, kasih. Oke, kita di sini bukan cari masalah. Kita di sini bukan cari masalah. Dari kemarin kalian cari masalah sama saya ya. Kita nggak cari masalah. Coba gini deh, Bu, biar kita ketemu sebentar sama Ibu. Ini apa? Tolong ya, Mbak. Tolong, Mbak. Marah sama kamu ya? Iya, Mbak. Maksud saya bukan istighfar, Bu. Ya Allah, Bu. Bukan maksud kita cari masalah. Udah sama Bapak istighfar. Bu, Ya, tapi ini cuma mau ketemu sebentar, salahnya apa? Ini apa lagi? Tolong deh Mas ya, ini. sekarang coba deh Mbak lihat deh. Ibu, ya. Ibu coba lihat, anaknya sampai kayak begini Ibu nggak kasihan, coba dikasih waktu. Saya nggak peduli. Ya tapi tolonglah Bu, kebijakan Ibu, pakai hati Ibu. Tolonglah Bu, tolonglah Bu. Kita obrolin baik-baik, bukan saya cari masalah. Kamu kerja sama saya. Dia sudah berjanji dengan saya. Perjanjian tapi kan Mbak, udah dulu Mbak. Ibu tolong lihat, Bu. Jangan kayak begini, Bu. Bu, istighfar, Bu. Istighfar ini kan Saya tunggu istighfar. Dan saya sudah mau ya Mas. bukan Kamu Mbak. pergi kalian. Ini Ibu, Pakai hati. astagfirullahaladzim. Cuma ketemu bentar. Bu, Bu, tolong dong, Bu. Ibu, Ya tolonglah Bu. Bu, bentar aja. Bu, sebentar aja, Bu, sebentar. Pergi. Mas, Bu, tolonglah Bu. Bu, Mbak. Ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. kita ngobrol sebentar Bu. Bu, Bu. Stop. kita Ikutin. Ayo, Mbak, ke mobil. Ayo, cepet. Pak, bentar, Pak. Maaf, kalian nggak boleh masuk. Pak, kenapa Pak? Cuma pengen ketemu Itu barusan Kalian nggak boleh lagi bikin rusuh di sini. Ini kameranya matiin. Nggak tahu sih rasanya dari saya, itu ibu saya. Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Itu ibu saya, Pak. Pak, nggak boleh, Pak. Pak, bukain, Pak. Pak, Jangan Pak, begitu, Pokoknya kalian nggak boleh masuk. Pak ngomong sama saya Pak. Pak, bukain, Pak, Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Ini apa lagi? Ini Nesa. Vanessa. Ini Nesa. Vanessa. Pak, Vanessa, buka pintu, Pak. Mbak. Bapak janji mau bantu ibu saya. Ada apa lagi sih? Mbak, Vanessa tolong. Ayo masuk. Mas, bentar dulu dong, Kalian Mas. pokoknya nggak boleh masuk. Saya cuma ngejalanin tugas di sini. Mbak. Mbak. Pokoknya kalian keluar. Mbak. Matiin Mbak, sebentar, Mbak. Saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Biar kita ngobrol sama Vanessa sebentar. Bentar nih, Mbak Nesa udah mau ngobrol sama kita. Sebentar aja, kenapa sih, Mas? Mbak, kan saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Kalau kayak gini caranya saya susah bilang ke orang tua saya. Mbak, tolong dong, Mbak, diusahain Ya cepat. nanti saya kabarin lagi. Gini, jangan dipaksa. Oke, gini deh Vanessa. Vanessa kan udah ngomong sama kita, mau ngebantuin. Iya, saya kan udah bilang kalau udah ibu saya kabarin lagi. Ngerti nggak? Karena janji mbak. Dengar kan saya ngomong apa? Mbak, tolong dong. Udah kalian keluar. Mbaknya juga nggak mau ketemu kalian. Udah ayo. Keluar jangan bikin rusuh di sini. Udah ayo cepat keluar. Kalian keluar Iya, sekarang, keluar. udah, Pak. Ya udah deh. Kita kasih waktu aja dulu buat Mbak Nesa. Tadi kan dia bilang dia janji kan mau ngomong sama ibunya. Ya coba kita lihat, siapa tahu dia emang beneran ngomong kali ini. Aneh deh sama keluarga ini. Gua hubungin dia juga, boleh punya nomornya kan? Ya udah, ayo. Mbak Fani. Pak, ya Allah. Ini nggak enak kayak gini, Pak. Nggak tahu sih, Mas. Saya udah 2 hari nggak pulang. Ya, Saya lagi sama ibu ya Mbak tenang dulu, saya. caranya bukan kayak Mbak, begini Mbak, Mbak. Saya udah ibu saya.
boleh masuk. Tolong ibu saya, Pak, ibu saya udah 2 hari nggak pulang. Pak, ibunya kan udah 2 hari nggak pulang. Emang Bapak nggak pernah dengar suara teriak-teriak dari dalam rumah? Saya juga tahu, saya juga pernah dengar. Ibunya suka dikasarin, dijahatin. Saya juga sudah lapor sama RT, Mas. Cuman saya cuman keamanan di sini. Saya cuman bertugas, Mas. Dikasarin dalam bentuk apa, Pak? Dalam hal omongan, dikasarin dalam hal lain juga. Cuman saya udah Gini deh Pak, ini kan Bapak sebagai security di sini penjaga. Bapak nggak kasihan lihat anaknya seperti ini, Pak. Anak itu cuma pengen ketemu sama ibunya. Di bulan puasa mereka cuma pengen bareng lagi, Pak. Coba deh Bapak pakai hati nurani Bapak deh. Bapak kasih waktu, Pak. Kasih kesempatan untuk ketemu sama anaknya, Pak. Iya, Mbak, mana Bu Harta? Mbak Fani, Mbak Fani. Loh, Mbak Fani. Mbak Fani mau ngapain? Itu dikasih. Kenapa nggak dari tadi sih, Pak? Mbak. Tuh ada sini. Loh, itu di atas. Ibu di atas. Ibu di atas. Cepet. Mbak. Ibu malah di atas. Bu, Hazim, tenang, Bu. Ibu tenang. Ini apa-apaan Ibu coba tenang, di atas. Ibu tenang dulu. Ibu sabar, Bu. Ibu tenang dulu, sabar, Bu. Ibu tenang dulu. Bu, Enggak, Ibu tenang dulu. Ini kenapa, Ibu? Kenapa? Tenang dulu. Dia kenapa perhiasan saya nggak bucin saya ya, Mas? Mas. Padahal dia tolong deh ini. Ini ketahuan nih, padahal dia ngambil cincin saya apa ini. Ibu beneran ngambil nggak? Jangan kayak gini, Mas. Astagfirullah. Nggak aku dia. Kali-kali sekali. Bu Mira, ini buktinya apa? Baik, dia nggak Ini mungkin cincin saya. ibu. Ibu ngambil cincin saya ini. Itu Oke, gini deh, biar semua tenang, biar semua Fitnah, tenang. itu Oke, cuma fitnah. Pak, jangan kayak begini. Mas, Jangan kalau mungkin. begitu dia aja, Mas. Ibu yakin dia ngambil ini? Ini buktinya. Ini Mama Nadia. Ini. Oke, gini deh, coba saya tanya ya, Bu. Bu, Silakan tanya. Ibu memang ngambil? Udah ini sama kita aja, Bapak. Kamu fitnah ibu saya orang baik. Bapak mending panggil Pak RT aja deh, Pak. Biar bisa jadi saksi nih. Iya, biar saya ini dulu panggil Pak RT. Ya udah, Pak. Padahal ibu pulang ke Ibu ini rumah. apa ya, Bu? Udah deh, Bu. Diam, Pak. Saya Diam. nggak pernah ngambil saya nggak. Ibu, Tuh dia aja ngomong nggak pernah ngambil. ini Bu buktinya, Bu. Tolong deh, Ini Bu. tapi kan Tenang ada di dulu tangan deh. ibu loh. Kenapa sih, Bu? Dia ngambil perhiasan saya. Dia ngambil cincin saya. Nggak pernah. Mira, Bu Mira, Ibu Mira emang ngambil perhiasannya? Mira, aku. Nggak pernah, saya nggak pernah. Enggak, Ibu kok bisa semarah ini sama Ibu Mira tuh kenapa, Bu? Pulang, ibu. Bu, semua anak-anak saya. Pulang. Kaget ke dia, Mas. Kangen sama ibu. Anak-anak saya lagi berantem sama dia. Bahkan suami saya, Mas. Saya ngeliat suami saya sama dia di kamar. Ya Kok tuduhannya jadi kemana? Tentu bener, Bu. Ibu kenapa cemburu sama Ibu Mira, Bu? Sebagai ibunya, kenapa saya lebih sayang sama dia, Mas? Ya Allah. Jadi itu alasannya Ibu memfitnah Ibu Mira. Jadi selama ini Ibu Mira nggak pernah mencuri apapun? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu sakit hati, Mas. Udah, Bu. Udah dong, Bu. Udah. Lepas, Bu. Ibu, Bu. lihat saya, Ibu dengerin saya. Udah, Ibu tenang, istighfar, Bu. Ibu nggak boleh kayak begitu, Bu. Rumah tangga saya dari jantung berantakan. Bisa apa lagi, Mas? Biar perempuan ini pergi dari rumah saya, Mas. Saya akan kuat lihat dia begini. Biar anak-anak saya benci sama dia, Mas. Saya benci sama dia, Mas. Jadi itu alasan Ibu fitnah, Ibu Mira. Ya Allah. Istighfar. Bu, udah, Bu. Udah. Istighfar, Bu. Bu. Anak saya lebih sayang sama dia, Mbak. Enggak, Bu. Enggak mungkin seorang anak malah Dia sayang. ngambil kasih sayang anak saya, Mbak. Bu, enggak mungkin seorang anak tuh enggak sayang sama ibunya.
Saya benci dia, Mbak. Saya lakukan ini biar anak saya juga benci sama dia. Saya istighfar, Bu. Gak mungkin seorang anak gak sayang sama ibunya. Bu, istighfar gak mungkin, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu kan di sini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Harusnya ibu tuh bukan hanya menyayangi anak-anaknya saja, Bu, tapi juga menyayangi orang tuanya. Ya, Bu. Dianya nggak mau nyayangin anaknya, jadi saya yang sayang. Ini nih Pak, kata si ibu ini katanya cincinnya diambil Pak. Gitu, Pak. Jadi gini Pak RT, Ibu Hati-Hati ini menuduh Ibu Mira mencuri lagi perhiasannya. Tapi ini semua cuma salah paham kok Pak ya. Nggak perlu diperpanjang lagi ya Pak ya. Semua yang penting sekarang sudah selesai dan cincinnya udah ditemuin. Jadi Bapak sama Ibu-Ibu mungkin nggak perlu dipermasalahkan lagi ya Bu ya, Bapak ya. Yang penting mungkin Ibu Hati-Hati dan Ibu Mira bisa berbaikan lagi. Gini. Ya, apa salahnya Bu? Sama manusia, berarti kita nggak sama. Jangan, Bu. Saling memaafkan aja Ibu Hati-Hati dan Ibu Mira. Bisa cemburu hanya karena anak-anaknya dan juga suaminya mungkin bisa dibilang lebih dekat dengan asisten rumah tangganya. Ya, gimana ya, kalau menurut gue sih wajar ya seorang asisten rumah tangga memberikan perhatian lebih kepada majikannya. Dan Ibu Hartati kenapa bisa melihat dari segi yang lain, dari perspektif yang lain, sampai cemburu, sampai bahkan memfitnah orang biar dibenci. Gue itu udah gak masuk akal banget, tau gak sih? Ya mungkin Bu Hartati juga punya alasan sendiri ya. Mungkin dia melihat kalau misalnya keakraban Bu Mira dan anak-anaknya tuh lebih dari keakraban dia sama anak-anaknya. Dan dia nggak punya cara lain. Atau mungkin dia sibuk dengan kerjaan dia. Ya semoga saja sih ini bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Yang namanya cemburu terhadap seseorang itu tidak perlu ditunjukkan dengan cara memfitnah ataupun kasar. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian dari Bu Hartati dan Bu Mira tadi. Kalau begitu saya Maria Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Berterima kasih, tetap berbuat baik. Dan kalau ada perintah umum saat seorang anak diperintahkan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu, maka anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Ketahuilah, harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susunya kepada kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup buat kita semua dan tidak terkecuali anak tersebut. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.